saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemarin kita sudah belajar bahwa kita tidak mendapatkan apa-apa karena kita tidak berdoa. Itu dicatat dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua bagian B. Tetapi Yakobus melanjutkan lagi pada ayat yang ketiga dari pasal 4 itu dia berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Di sini Yakobus berkata bahwa doa saja tidak cukup, tapi kamu harus memiliki cara berdoa yang benar. Nah, apa doa yang benar itu dan bagaimana doa yang akan dikabulkan? Itu yang mungkin penting untuk kita pahami, saudaraku. Doa yang dikabulkan itu paling tidak ada 4. Yang pertama adalah doa orang benar. Jadi ini adalah doa yang tidak salah, yaitu doa orang benar. Dicatat dalam Mazmur 34 ayat 15, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ketika kita ingin menjadi orang-orang yang doanya didengar oleh Tuhan, kita perlu memulainya dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, doa yang dijawab Tuhan adalah doa orang yang setia. Mazmur 145 ayat 18 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kita tahu kalau ada seseorang yang datang kepada kita meminta sesuatu, kita perlu lihat dulu siapa orang itu. Apakah orang itu orang yang setia, orang yang berkomitmen. Itu sangat menentukan bagaimana kita merespon permintaan mereka. Bapa di surga menanti-nantikan kita hidup setia di hadapannya. Bukan cuma kita berseru kepadanya ketika kita butuh, tapi ketika kita diberkati sekalipun, kita berseru kepadanya dan berkata syukur terima kasih Tuhan. Orang yang tidak setia, orang yang selalu maunya enaknya saja. Sebut saja umpamanya istri daripada Ayub. Dia berkata kepada Ayub, sesudah Tuhan mengizinkan Ayub kehilangan semuanya, semua harta bendanya habis. Istrinya berkata, ngapain terus percaya kepada dia? Ngapain terus bertekun kepada Tuhan? Kutuki saja dia. Ini tanda orang tidak setia, saudaraku. Tapi sekalipun badai topan gelombang kehidupan menerpa kita, mari kita tetap setia. Pemazmur berkata, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, tetapi gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Begitu juga dengan hamba Tuhan Sadrak Mesak Abednego berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong aku akan tetap setia kepadanya. Ini orang-orang yang setia. Dan saya percaya doa orang setia sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 145 tadi akan dijawab oleh Tuhan. Yang keempat, saudaraku, doa yang dijawab oleh Tuhan, doa orang yang meminta sesuai kehendak Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian kepercaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita memintanya sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tadi dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 3, kamu tidak menerimanya karena kamu meminta sesuatu untuk memuaskan diri kamu sendiri, memuaskan hawa nafsu kamu. Tapi permohonan yang Tuhan kabulkan adalah apabila sesuatu yang kita memohonkan itu adalah sesuatu yang menurut kehendak Tuhan. Kita memohonkan semua yang baik atas Indonesia. Kita memohonkan pemilu damai buat Indonesia. Kita memohonkan tetangga kita baik-baik saja. Kita memohonkan seisi rumah kita takut akan Tuhan. Kita memohonkan Tuhan cukupkan semua yang kita butuhkan.
itu semuanya adalah sama dengan keinginan Tuhan. Dan itu adalah doa yang dijawab oleh Tuhan. Ingat, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Bagaimana doa yang benar? 1, doa orang benar. 2, doa yang orang setia. 3, doa orang yang takut akan Tuhan. Dan yang keempat, doa orang yang meminta segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berdoa, mulai hari ini kita akan melihat jawaban-jawaban doa. Karena 4 hal ini ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.